ada nama sekarang? Juli, Pak. Juli, oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, yang bawa doa, siapa yang mau membawakan doa? Iya, Angel silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, materi kita pada siang hari ini tentang mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Adapun tujuannya, yang pertama itu kita dapat mengembangkan seksualitas sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, menjelaskan pandangan Kristiani tentang panggilan untuk mengembangkan diri kita sebagai laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kita dapat melakukan aksi nyata diam di rumah sesuai dengan fungsi kita sebagai laki-laki dan perempuan. Baik, di sini Bapak sudah menyediakan sebuah gambar. Jadi gambar ini kalian amati sekitar 5 menit. Jadi apabila ada pertanyaan, sampaikan kepada Bapak dan biar bisa bahas bersama-sama. Ya, kenapa Beni? Kenapa bisa hamil ya Pak katanya? Oh, kenapa perempuan itu bisa hamil? Itu pertanyaan pertama ya, nanti kita bahas bersama-sama. Iya Pak. Yang pertama, mengapa wanita itu bisa hamil? Kedua, apalagi pertanyaannya? Ya, kenapa? Pak, kenapa kita perlu mengembangkan diri kita sebagai laki-laki dan perempuan? Mengapa kita perlu mengembangkan Diri sebagai diri laki-laki dan perempuan? Udah? Cuman ini pertanyaannya? Ada lagi Pak Ben Pak. Apa Ben? Pak, mengapa kata seks menunjuk pada kepribadian kita, Pak? Oke. Yang ketiga, kata seks apa Ben? Mengapa seks menjadi keseluruhan kepribadian kita? Menjadi Keseluruhan kepribadian kita, Pak. keseluruhan pribadi kita ya. Proses terjadi banget Pak. Oke. Udah punya pertanyaannya? Kita bersama-sama membaca ya. Kata seks lebih menunjuk pada jenis Kelamin. serta kasar fungsi yang terkait dengan jenis kelamin tersebut. Contohnya pada jenis kelamin laki-laki. Gambar. Jenis seks laki-laki itu memiliki organ tubuh seperti penis, ya, sperma sama penis. Kalau sama yang perempuan itu ada vagina dan rahim dan sel telur. Jadi yang di pertanyaan pertama, mengapa wanita itu bisa hamil? Karena apa? Ada rahimnya. Kenapa? Ada rahimnya. Ya, karena dalam diri perempuan ada rahim. Sedangkan
apakah dalam diri laki-laki ada sperma? Yang kedua, mengapa kita perlu mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan? Mengapa kita perlu? Kita perlu mengembangkan laki-laki diri sebagai laki-laki dan perempuan itu supaya kita tahu bagaimana menunjukkan kepribadian kita sebagai laki-laki, contohnya dalam bekerja. Kalau laki-laki kalau udah berkeluarga pasti kerjanya apa? Mencari nafkah. Kalau seorang istri melayani suami. Nah, nomor 3, mengapa kata seks menjadi keseluruhan pribadi kita? Di sini sudah ada kata seks itu menunjuk pada pribadi kita sendiri, baik itu sikap kita, cara berpikir kita, dan karakter dan minat kita. Seperti itu. Oke, Bapak akan membentuk kalian di dalam dua kelompok. Pertanyaannya itu 1, 2, 3 ini kelompok pertama, 4, 5, 6, 7 itu kelompok kedua. Kelompok yang pertama itu membahas kriteria perempuan yang sejati sama kriteria laki-laki yang sejati. Bapak kasih waktu selama 10 menit. Nanti yang menjawab untuk kriteria laki-laki sebelah sini, yang kriteria perempuan sebelah sini. Bapak persilahkan untuk berdiskusi selama 10 menit. Ya, waktu sudah habis. Untuk kelompok pertama, siapa yang menjawab? Kelompok pertama? Ya, Messi silakan. Jadi Pak, ciri-ciri laki-laki yang sejati itu yang pertama bertanggung jawab, yang kedua berani mengambil keputusan dan melakukan keputusan itu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua, Anastasia belum bisa menjawab. Belum. Siapa yang bisa menjawab dari kelompok kedua? Angelina lah, dia ketawa. Mungkin Angelina tahu. Apa Angelina? Lembut Pak. Yang pertama lembut, baru penyayang, baru ramah-tamah. Itu saja. Sopan santun. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Baik. Di sini Bapak juga sudah menyediakan tentang Katekismus Gereja Katolik artikel 2335. Yang paragraf pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Katekismus Gereja Katolik artikel 2335, kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama dan walaupun atas cara yang berbeda-beda merupakan citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Panggilan yang sangat pentingnya adalah menjaga kesucian dan kemurnian diri sebagai perempuan atau laki-laki. Poin kedua, laki-laki. Katekismus Gereja Katolik artikel 2342, memperoleh pengendalian diri adalah satu tugas yang membutuhkan waktu. Kita tidak boleh berpendapat bahwa kita telah memperolehnya untuk selama-lamanya. Kita
harus selalu berusaha terus-menerus dalam segala situasi kehidupan, dalam bagian kehidupan tertentu. Ketika kepribadian dibentuk, dia menuntut satu usaha khusus, misalnya dalam masa anak-anak dan dalam masa muda. Ini dari katekismus yang kedua dari ayat kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, bagian atas perempuan, bagian kedua laki-laki. Dimulai. Kejadian ayat 1 sampai 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 18, laki-laki. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, kita sudah membaca dari katekismus sama kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 18. Dari yang sudah kita baca, adakah kalian mau bertanya? Baik anak-anak, untuk materi kita pada hari ini Bapak jelaskan kembali. Allah menciptakan manusia itu baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya. Maka panggilan kita untuk mengembangkan diri kita sebagai laki-laki dan perempuan, terutama agar kita semakin mampu menampilkan dan memancarkan gambaran diri Allah pada dalam diri kita sendiri. Dalam katekismus Gereja Katolik ditegaskan bahwa manusia entah pun mau perempuan maupun laki-laki harus mampu memancarkan citra kekuatan dan cita kasih dalam diri kita sendiri. Pada contoh yang dibilang Injil tadi, kalau perempuan itu lemah lembut dan sopan santun. Kalau untuk laki-laki itu dia harus bertanggung jawab. Salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki dengan cara lain menjaga kesucian diri. Jadi di gambar yang pertama ini kita tidak boleh seperti gambar ini. Karena kenapa? Karena di situ dia masih sekolah, masih SMA. Jadi kita di masa SMA atau SMP itu atau kuliah seperti ini, kita harus menjaga kesucian kita dan menjaga martabat kita sebagai, kalau yang perempuan ini menjaga martabat perempuan, yang laki-laki juga menjaga martabatnya sebagai laki-laki. Dalam 1 Korintus 6 ayat 13b sampai 20 juga mengatakan bahwa tubuh kita adalah bayi Roh Kudus. Tubuh kita merupakan sarana kehadiran Allah, sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Untuk mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki, kita semua ataupun kalian semua dapat dilakukan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki seorang perempuan maupun laki-laki. Jadi anak-anak, inti dari materi kita pada siang hari ini, kita harus menjaga martabat kita sebagai laki-laki dan perempuan. Apakah sudah paham? Sudah paham.
menjelaskan dari materi kita. Siapa salah satu orang yang bisa maju ke depan untuk menyusun kembali? Ya, Anjeli, silakan. Pada pembelajaran kita hari ini, Pak, saya dapat menyimpulkan bahwasannya kita sebagai perempuan dan laki-laki harus menjaga harga diri dan martabat keluarga kita beserta agama kita juga. Jadi pada masa seperti kami dan Pak, kami kan anak sekolah, jadi kami juga harus bisa menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik ke depannya. Oke, jadi anak-anak, untuk kita semua, untuk kalian semua, dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga martabat kita sebagai perempuan dan laki-laki. Sudah dikatakan Anjeli tadi, kalau sebagai perempuan itu kita harus menjaga martabat kita atau kesucian kita. Kalau untuk laki-laki harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau dalam di sekolah kita harus bertanggung jawab dalam tugas. Tugas kita harus kita kerjakan. Jangan tidak kerjakan. Seperti itu. Adakah yang mau menjelaskan kembali? Oke, tadi sudah perempuan yang menjawab dan menjelaskan kembali. Bapak inginkan dari ruangan ini laki-laki menjelaskan kembali tentang laki-laki. Dan ini, silakan maju ke depan untuk menjelaskan. Jadi kan Pak, sebagai laki-laki, saya perwakilan laki-laki di kelas ini, bahwa kita harus bisa menjaga kesucian diri kita dan juga menjaga diri kita dari yang jahat kayak di gambar tadi Pak, yang ada gambar yang hamil, gambar anak sekolah tadi. Jadi kita lebih menjaga diri kita dan juga keluarga kita Pak. Itu dari kami yang laki-laki kelas ini Pak. Terima kasih. Baik, kemarin kalian sudah menjelaskan dari Anjeli sama Benny Iskandar. Tugas untuk kalian membuat kewajiban kalian sebagai laki-laki maupun perempuan dikerjakan di kertas lembar dan minggu depan dikumpulkan kepada Bapak, dan semuanya harus mengerjakan. Jika Anda tidak mengerjakan, maka nilainya tidak ada. Untuk Anjeli atau Benny tadi mendapatkan nilai untuk ujian nanti. Oke? Untuk penutup, Bapak silahkan Mei untuk penutup kita. Pada teman-teman, sebelum kita pulang, ada kita berdoa. Bapak dan Ibu, Amin. terima kasih.